Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran HSC kelas 12. Merupakan pertemuan pertama di semester kedua. Bapak harapkan adik-adik tetap semangat walaupun masih dalam pembelajaran daring ya. Kali ini kita akan membahas atau mengingat kembali tentang HSC, tentang hosting atau tentang kontrol panel hosting. Jadi Bapak ingatkan kembali, kontrol panel hosting merupakan tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam pembuatan sebuah website. Intinya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan website. Nah, di sini ada pengertian website sebagai wadah penyaji informasi di ranah internet, dibuat dengan beberapa tahapan, dan salah satu tahapan awal dalam membangun website berbasis hosting adalah menggunakan kontrol panel untuk memudahkan dalam proses pembuatan dan pemeliharaan website. Jadi salah satu langkah ya, berarti bukan belum selesai. Pertama kita membuat sebuah website dulu yang di dalamnya ada berupa data atau informasi yang nantinya akan kita sebarkan informasi tersebut. Berbagai macam informasi ya, bisa merupakan pendidikan, kesehatan, dan informasi sebagainya. Nah, sesudah kita buat sebuah website tersebut yang merupakan informasi, maka langkah selanjutnya kita membuat sebuah hosting atau termasuk langkah awal untuk membuat sebuah website, yaitu dengan memahami terlebih dahulu tentang seluk-beluk kontrol panel itu sendiri. Jadi pertama kita akan menghosting, berarti kita harus tahu dulu apa seluk-beluk kontrol panel hosting. Nah, mungkin adik-adik masih ingat, ini ada di semester pertama, sengaja Bapak tampilkan lagi, yaitu cPanel, ada database, domain, file, log, mail, preferensi, dan software. Ini merupakan tool-tool yang ada di sebuah cPanel. Maaf, ini sebenarnya bukan cPanel, ini control panel ya. cPanel merupakan aplikasi hostingnya. Di cPanel terdapat sebuah control panel. Database, kita bisa membuat sebuah database dengan menggunakan control panel. Tentunya website yang kita buat merupakan tampilan yang ada di sebuah internet, akan kita isi dengan data atau informasi yang nantinya akan disebarkan melalui internet. Berarti pertama kita harus membuat sebuah data informasi itu sendiri yang nantinya akan disimpan di sebuah database yang ada di aplikasi hosting. Ini contohnya cPanel, yang nanti pengaturannya menggunakan sebuah control panel. Jadi control panel ada di sebuah aplikasi hosting, yaitu cPanel, dan selain cPanel masih banyak lagi aplikasi hosting yang lainnya. Kemudian kita juga atau adik-adik juga bisa membuat sebuah domain. Contohnya di sini Bapak contohkan smkyapis.sch.id, dan bisa juga membuat subdomain atau anak dari domain ini sendiri atau domain smkyapis.sch.id. Misalkan contohnya ppdb.smkyapis.sch.id. Ini merupakan subdomain dari domain smkyapis.sch.id. Sebenarnya domain yang disebut dengan domain itu apa, Pak? Atau disebut dengan ini yang disebut dengan domainnya. sch.id atau smkyapis.sch.id, ini yang merupakan domainnya sch.id. Kenapa ini disebut dengan subdomain? Karena ditambahkan masih dalam domain ini ditambahkan ppdb.smkyapis.sch.id. Ini dinamakan dengan subdomain. Kemudian selain itu juga dalam kontrol panel yang ada di aplikasi hosting cPanel, kita bisa menyimpan banyak file, banyak data, banyak informasi, banyak data-data mentah yang nantinya bisa diolah menjadi sebuah informasi atau membuat sebuah
informasi yang bermanfaat nantinya. Kemudian kita juga bisa menambah file. Jadi tadi kan banyaknya file, berarti bisa menambah file lagi. Kemudian bisa mengedit file itu sendiri, bisa menghapus file dan mengupdate file itu sendiri. Dan di control panel juga kita bisa menyimpan catatan pengunjung website yang berkunjung ke website kita, yaitu adanya di tool log ini sendiri ya, di log yang ada di control panel itu tersendiri. Kemudian selain itu kita juga bisa misalkan adik-adik kebingungan dalam menggunakan control panel yang ada di cPanel hosting, adik-adik bisa memilih tool preferensi yang nantinya disediakan berbagai macam tutorial video atau artikel untuk penggunaan control panel yang ada di cPanel itu sendiri. Jadi sangat mudah ya ini. Jadi ingat, control panel merupakan bagian yang ada di aplikasi hosting. Di sini harusnya ini namanya control panel. Ini merupakan cPanel merupakan aplikasi hosting yang support digunakan untuk operasi sistem atau yang disebut dengan OS Linux. Kalau digunakan untuk Windows ini tidak support ya. Kemudian ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dalam sebuah control panel hosting itu sendiri. Di sini Bapak rangkum menjadi 6 aspek penting yang harus adik-adik atau kalian perhatikan. Yang pertama, mudah dioperasikan sebuah hosting control panel. Jadi harus mudah dioperasikan dan diatur, sederhana, fungsional, dan tidak membingungkan merupakan kualitas yang harus ada Anda atau cari adik-adik dari sebuah panel hosting itu sendiri. Maaf, ada ejaan-ejaan atau kata-kata yang salah pengetikan. Ya, berarti yang pertama aspek yang harus adik-adik cari yaitu tentunya aplikasi hosting yang mudah dioperasikan, yang tidak harus ada keahlian khusus di bidang IT, tapi adik-adik itu sendiri paham dalam menggunakan control panel yang ada di aplikasi hosting itu tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu cocok dengan sistem operasi. Nah, berarti itu harus menjadi perhatian juga. Misalkan di luar sana adik-adik diminta untuk menghostingkan sebuah aplikasi website yang sudah jadi, yang atau bisa disebut dengan template-nya yang sudah jadi, ingin dihostingkan. Pertama, harus mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan atau mudah dioperasikan. Yang kedua, adik-adik jangan lupa silahkan periksa sistem operasi yang digunakan pada komputer tersebut, karena merupakan keserasian dengan sistem operasi yang adik-adik gunakan itu sangat mempermudah dalam penginstalan atau pendaftaran hosting tersebut. Jadi jangan sampai misalkan adik-adik menggunakan, dicontohkan sini menggunakan OS Windows, memilih hosting yang menggunakan panel untuk Linux. Berarti itu tentunya tidak support, yang nantinya tidak akan berhasil dalam sebuah penginstalasian hosting pada operasi sistem tersebut. Aspek yang ketiga, layanan support sebaik apapun harus support ya. Jadi ada layanan yang nantinya seperti tadi preferensi diberdasarkan yang tadi ya. Jadi adik-adik tidak akan kebingungan seandainya
layanan support tersebut ada dalam control panel dalam sebuah aplikasi hosting, ada yang adik-adik tidak tahu, maka adik-adik tinggal akses layanan support tersebut yang nantinya pasti akan mendukung dalam sebuah penggunaan control panel hosting, baik dari pembuatan hosting panel maupun dari forum apapun layanan support harus muncul ya. Contoh, misalkan lebih-lebih jika ada seorang pemula, Anda wajib menggunakan hosting panel yang menyediakan dukungan penuh. Bisa di control panel bisa di control panel itu sendiri layanan supportnya berupa preferensi yang tadi berupa tutorial video atau artikel. Bisa juga di grup media sosial yang banyak menggunakan aplikasi hosting tersebut. Tujuannya untuk mempermudah, untuk mendukung adik-adik dalam menggunakan sebuah layanan hosting. Kemudian dukungan software, tentu ya harus sesuai. Jadi pilihan hosting mana yang mendukung software yang Anda gunakan. Misalkan kayak tadi cPanel itu merupakan aplikasi software, aplikasi hosting yang bisa diinstal dengan dukungan operasi sistem Linux. Jadi di Windows tidak bisa diinstal. Banyak yang compatible aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung instalasi hosting, layanan hosting. Kemudian aspek yang kelima, harga terjangkau. Nah, ini yang banyak dicari sebuah programmer atau pengembang website, karena dengan biaya yang murah tapi dengan kapasitas besar bisa hosting data atau website yang akan dihosting atau website yang dibuat yang ingin dihosting dengan harga terjangkau. Jadi sesuai dengan anggaran atau budgeting yang ada di kantong kita ya. Atau seandainya misalkan masih terlalu biaya panel hosting tersebut terlalu kemahalan, kita bisa mencari anggaran atau bukan anggaran maaf, bisa mencari hosting yang gratis yang kita gunakan. Bahkan banyak hosting yang gratis yang bisa diakses melalui browser di internet. Jadi adik-adik ketikkan aja silahkan penyedia layanan hosting free atau gratis, nanti bakal muncul penyedia hosting yang gratis. Kemudian langkah yang keenam atau aspek yang keenam ya, maaf. Dukungan keamanan yang rutin atau yang disebut dengan SSL, Security Secure Layer. Nah, biasanya yang berbayar kita sudah dapat website gratis, framework website gratis yang nantinya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan website kita, dan plus SSL atau Security Secure Layer atau keamanan yang menjamin data kita tidak bisa diretas oleh hacker atau peretas ya, atau itu merupakan jaminan. Biasanya kalau aplikasi hosting atau penyedia hosting panel hosting yang mahal, biasanya SSL-nya pasti terjamin keamanan data yang kita gunakan tidak akan dicuri atau tidak akan diretas. Tentunya kalau yang murah, yang tidak berbayar atau yang gratis, kita juga bisa riskan ya, kemungkinan data-data penting kita bisa dijebol atau diretas oleh hacker. Kemudian harus memilih hosting panel yang menjamin stabilitas dan keamanan. Ya, tentunya. Jadi kenapa harus menjamin stabilitas? Karena begitu website kita yang sudah dihostingkan dengan menggunakan aplikasi hosting tertentu dan data yang ada di website kita atau di database kita sudah meningkat jumlahnya atau size-nya ukuran sudah besar, maka dibutuhkan aplikasi hosting yang stabil. Seandainya tidak stabil akan mengganggu proses pembukaan ya atau pengaksesan link website kita.
jadi tidak stabil. Itu 6 aspek penting control panel hosting yang adik-adik harus perhatikan dalam memilih sebuah panel hosting untuk menghostingkan sebuah website. Ini cukup berguna, mudah-mudahan cukup berguna buat kalian atau buat adik-adik. Nanti setelah lulus dari SMK Yapis bisa digunakan wawasan-wawasan dalam memilih sebuah hosting atau panel hosting. Banyak, ini ada contoh aplikasi panel hosting yang populer. Ini Bapak rangkum ada 5 hosting yang populer ya. Salah satunya cPanel yang tadi cPanel. Nanti di dalamnya ada control panel, ada flash sama di dalamnya ada control panel atau link yang mengarahkan ke dalam control panel. Nanti kita diberi linknya untuk mengakses control panel. Yang ketiga ada direct admin. Ini juga sama, nanti kita dikasih atau adik-adik dikasih link untuk mengakses control panelnya. Kemudian admin dan ISP manager. Dan ada ID hostingnya ya. Ini sebenarnya kan ada 5 hosting yang populer. Emang 1 sampai poin 5 itu sangat populer. Hosting sering digunakan di Indonesia. Nah, ID hostinger ini sangat banyak digunakan. Yang keenamnya banyak digunakan oleh penghosting atau pengguna aplikasi hosting yang murah atau yang di bawah yang sesuai dengan budgeting yang kita gunakan atau yang kita punyai ya. Kita sedikit akan membahas tentang ID hostinger. Mudah-mudahan sampai di sini adik-adik sudah muncul wawasan bahwa apa yang disebut control panel hosting dan hosting itu sendiri. Jadi control panel hosting itu control panel yang disediakan oleh penyedia hosting. Misalkan penyedia hostingnya itu cPanel, berarti nanti kita akan dikasih link untuk mengarah ke control panel hostingnya itu sendiri. Yang untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah website yang tadi Bapak sebutkan di atasnya, mengatur, menambah dan sebagainya. Kemudian sama flash direct admin itu juga sama, nanti diberikan sebuah link terkontrol panel. Begitu kita mendaftar ke hosting layanan hosting flash, nanti kita akan dikasih link yang mengarah ke control panel hosting flash itu sendiri. Mudah-mudahan sampai di sini adik-adik bisa dipahami tentang control panel hosting dan hosting itu sendiri. Kita akan membahas sedikit tentang ID hostinger. Di sini kita akan buka apa yang ada di ID hostinger itu sendiri. Nah, ini merupakan penyedia layanan hosting. Disinilah ini penyedianya adalah hostinger.co.id atau ID hostinger. Kita bisa membuat sebuah hosting. ID atau domain adalah salah satunya di hostinger ini itu sendiri. Banyak share hosting single. Ingat ya, hosting itu dibagi menjadi 3, ada share hosting, dedicated hosting, dan referral hosting. Kalau share hosting yaitu berbagi hosting. Ini sangat murah sekali. 8.900 per bulan, diskon 50%. Sekarang kita lihat satu website bisa digunakan oleh satu website ya ini. Kalau ini bisa digunakan oleh share hosting premium, bisa digunakan oleh 100 website. Kapasitasnya 20 GB SSD storage atau penyimpanan datanya ya sampai 20 GB. Kalau ini 10 GB. Kunjungan bulanan bisa mencapai 25.000 pengunjung. Kalau ini cuma 10.000, ya ini bisa kita bandingkan antara yang harganya 8.900. Ini penyedia layanan hostingnya yaitu Hostinger ID atau hostinger.co.id. Bagaimana Pak cara daftarnya? Tentu kita tinggal diklik tambah ke chat. Nah, misalkan kita klik yang ini,
Ini kita perbandingkan dulu. Bandwidth-nya unlimited, luar biasa. Kalau di sini dibatasi kecepatannya sampai 100, bandwidth-nya 100 GB. Nah, ini daftar order checkout sekarang, berarti kita sudah terdaftar. Nanti termasuk sertifikat SSL yang tadi ya, security sure layer ya, atau keamanan datanya terjamin gratis. Amankah website Anda dengan backup harian? Dia menggunakan backup harian dan sebagainya. Ini checkoutnya di sini. Ini menggunakan hosting lain. Checkout, nanti kalian diminta mengisi data termasuk email. Seandainya email belum ada, disediakan email gratis di sini. Ini salah satu banyak yang digunakan di Indonesia yang menggunakan hostinger, penyedia layanan hosting. Jaminan 30 hari uang kembali, dia 2 database, unlimited database. Yang premium ini database-nya tidak terbatas. Bisa berapa database pun bisa dibuat di share hosting premium. Kalau di sini kita hanya bisa membuat dua buah database. Ya. Ada SSH, ada Git dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang ditawarkan. Perbandingannya cukup jauh. Silakan adik-adik nanti bisa mencoba ya, cek domain. Nah, ini yang dinamakan domain. Kita nanti kan pas check out kalian diminta masukkan nama domain, misalkan smkyapis mapel smkyapis asc atau mapel asc, jangan pakai ini ya, tanda spasi, smkyapis. Kita cek domain. Ini melakukan proses pengecekan. Kita ditawarkan lebih banyak pilihan. Ya. Bisa mapel asc smkyapis.online. Ini per tahun 16.164. Jadi ingat, kita hanya membayar 1 tahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Pas pendaftaran 16.164. Hemat 93%. Ini hostinger terkenal dengan murahnya. Pembayaran hosting. Banyak ya, ada mapel asc smkyapis.net. Ini 156.000. Sampai nama domain alternatif, ada online space dan store. Ini biasanya digunakan oleh toko-toko online shop atau yang menawarkan barang dan jasa ya. Ada digital tuh ada, dan .com ini 128.000. mapel.asc.com. Sama tambah kecat kayak tadi ya, tambah kecat. Nanti kalian silahkan check out, nanti ikuti langkah-langkah yang akan yang akan diminta oleh ID hostinger. Ini ya satu. Kita di ID hostinger, misalkan kita tidak punya keahlian khusus dalam membuat sebuah website, kita juga ditawarkan website builder atau membangun sebuah website. Ini cocok buat adik-adik belajar di rumah. Silahkan kunjungi hostinger.co.id untuk membuat sebuah website, toko online apapun bisa kalian buat di sini. Buat website ya. Pilih buat website. Banyak sekali disediakan template, ini namanya template website nih. Bisa. Tentunya apa yang harus langkah selanjutnya yang adik-adik harus lakukan, yang pertama adik-adik tinggal start building. Nanti adik-adik masuk ke tahapan pembuatan atau pembangunan sebuah website
dengan tema akasia ya. Banyak tema-temanya, framework, tema-tema template banyak yang disediakan oleh Hostinger atau ID Hostinger. Cukup sekian pembahasan untuk ID Hostinger ini ya. Sengaja Bapak bawa untuk berkunjung ke sebuah layanan hosting, yaitu aplikasi atau web layanan ID Hostinger.co.id. Kembali lagi ke materi. Yang tadi yang kita buka yaitu ID Hostinger. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dukung kalian untuk menambah wawasan dengan rajin membaca, mencari informasi di rumah. Bapak harapkan tetap semangat terus belajar walaupun kita tidak tatap muka dan tidak bisa praktek langsung, tetap belajar daring dengan semaksimal mungkin. Tapi untuk pertemuan yang akan datang ya, pertemuan ke depan, Bapak kasih tugas, silahkan adik-adik cari tugas buat minggu depan, cari deskripsi yang menjelaskan hosting di bawah ini, yang tadi ya, yang 6 hostinger atau penyedia hosting, atau bisa dikatakan aplikasi penyedia hosting ini. Silahkan cari deskripsinya dan nanti jawabannya beserta foto kegiatan yang sedang mengerjakan tugasnya kirim ke grup mata pelajaran. Sekali lagi, jawaban dari tugas ini dipoto dan sedang melaksanakan tugas atau mengisi tugasnya dipoto dan dikirim ke grup mata pelajaran ASC kelas 12. Sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak harapkan dengan pertemuan yang sesimpel ini adik-adik bisa memahami pembahasan yang Bapak sampaikan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.